Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 75 sesi Jumat 2 ingin mempresentasikan mengenai modul 3 Lab Sim yaitu Dreamweaver. Perkenalkan, nama saya Hasan Basori, NPM 19068. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 3 yaitu Dreamweaver. Yang pertama, pendahuluan. Sistem informasi manajemen kerap disingkat dengan SIM yang berasal dari bahasa Inggris, yakni Management Information System. Pengertian SIM ini adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Tujuannya adalah memecahkan beragam masalah dalam bisnis yang meliputi layanan, biaya produk, serta strategi bisnis. Dreamweaver adalah suatu bentuk program editor web yang dibuat oleh Adobe. Dengan program ini, seorang programmer web dapat dengan mudah membuat dan mendesain webnya. Teknologi komputer yang ada saat ini dapat dimanfaatkan oleh kalangan pebisnis dalam hal ini pada proses transaksi penyewaan ruko. Dalam transaksi penyewaan ruko, apabila kita masih menggunakan sistem manual, maka kurang efektif dan efisien. Untuk itulah, dapat menggunakan sebuah sistem informasi penyewaan ruko. Sistem yang terkomputerisasi ini cukuplah sulit dalam membuatnya. Oleh karena itu, supaya dapat membuat sebuah website tentang sistem penyewaan ruko, maka penting untuk mempelajari software Adobe Dreamweaver. Untuk rumusan masalah pada modul praktikum ini adalah bagaimana cara mengolah data penyewaan ruko dalam sistem database dengan menggunakan bantuan software Adobe Dreamweaver. Adapun tujuan praktikum dari modul ini adalah yang pertama untuk membuat sistem penyewaan ruko dengan database, yang kedua untuk mengenal format perintah dalam software Adobe Dreamweaver, yang ketiga untuk mengetahui cara membuat website pada software Adobe Dreamweaver. Tinjauan pustaka yang pertama yaitu sistem informasi manajemen. Pengertian sistem adalah serangkaian data atau lebih komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan. Pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen kerap disingkat SIM, yaitu adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Tujuannya adalah memecahkan beragam masalah dalam bisnis yang meliputi layanan, biaya produk, serta strategi bisnis. Kemudian, pengertian Adobe Dreamweaver. Adobe Dreamweaver adalah salah satu dari sekian banyak tools yang patut dicoba untuk belajar web design. Untuk pemula masih bisa mempelajari alur yang ada di dalam software ini. Untuk fitur-fitur terbaru dari Dreamweaver adalah yang pertama, Seamless Live View Editing. Yang kedua, multi-monitor support. Dan yang ketiga, UI yang didesain lebih modern. Selanjutnya, starter pack dari Adobe Dreamweaver. Yang pertama ada Open a Recent Item, yang kedua ada Create New, yang ketiga ada Top Features. Selanjutnya, untuk tampilan lembar kerja Adobe Dreamweaver. Untuk tampilan lembar kerjanya ada layout, ada kode, ada split, ada design, live, dan code and design. Kemudian mengenal bagian lingkungan kerja Adobe Dreamweaver. Bagian lingkungan kerja pada Adobe Dreamweaver adalah tampilan user interface yang digunakan ketika merancang suatu website, baik itu panel, menu, atau lembar kerja itu sendiri. Ada panel, ada properties, files, insert,
CSS Styles, dan juga menu bar. Untuk kelebihan Adobe Dreamweaver adalah yaitu dapat membuat kerangka website dengan mudah dan cepat. Tersedia berbagai macam tema atau template, memiliki 3 tampilan yaitu Code View, Design View, dan Split View. Memiliki fitur Live View. Kode yang dihasilkan ditulis secara rapi, memiliki alat-alat khusus untuk membuat program berbasis web, mudah dioperasikan oleh pemula, dan memiliki banyak plugin. Website merupakan sebuah kumpulan halaman-halaman web beserta file-file pendukungnya seperti file gambar, video, dan file digital lainnya yang disimpan pada sebuah web server yang umumnya dapat diakses melalui internet. Fungsi website antara lain sebagai media promosi, media pemasaran, media informasi, media pendidikan, dan media komunikasi. Untuk jenis-jenis situs website yaitu ada blog, ada networking, ada forum, news, dan juga e-commerce dan e-learning. HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat kerangka atau layout sebuah website, atau yang biasa disebut script untuk membuat tampilan sebuah web. HTML merupakan bahasa pemrograman yang bersifat client descripting, jadi HTML tidak memerlukan server, hanya membuat web browser untuk menampilkan skrip-skrip HTML. Pengertian Database Management System atau DBMS merupakan sistem pengorganisasian data pada komputer. DBMS adalah perangkat lunak yang memungkinkan untuk membangun basis data yang berbasis komputerisasi. DBMS adalah perantara user dengan basis data, sehingga dengan adanya DBMS, user akan dengan mudah mencari dan menambahkan informasi pada database. Selanjutnya untuk langkah-langkah pengerjaan akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ninik Dumarwanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem sewa ruko yang saya buat dengan Dreamweaver. Nah, bagaimana yang dijelaskan Hasan sebelumnya, yaitu tentang cara-cara langkah-langkah pembuatan Dreamweaver dan hasil output yang dihasilkan. Yang pertama, kita menggunakan aplikasi XMPP, yaitu dengan mengklik Start, tombol Apache dan MySQL. Setelah mengklik Start tombol Apache dan MySQL, akan muncul tanda yang berwarna hijau pada Apache dan MySQL-nya. Setelah itu keluar, masuk ke Firefox atau Google Chrome. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Kita ketik http localhost sistem sewa ruko. Atau langsung localhost sistem sewa ruko host sewa ruko. Nah, akan muncul tampilan. Setelah itu kita mengklik home, di mana setelah mengklik home akan langsung muncul menu selamat datang di sistem sewa ruko. Kami menyediakan banyak tipe ruko yang sangat cocok dengan kebutuhan Anda. Tipe ruko kami dan lokasi tempat ruko sangat strategis, baik digunakan sebagai tempat tinggal maupun sebagai tempat usaha. Nah, home ini berguna untuk menjelaskan tentang maksud dari sistem sewa ruko ini, atau maksud dari penjelasan dari software sistem ini. Nah, yang kedua, dengan mengklik tombol login php.
Nah, pada tombol login akan muncul username atau password. Nah, kita coba masukkan contoh username atas nama Ati. Nah, password yang digunakan yaitu 0123. Terus klik submit. Nah, apabila password yang digunakan benar akan muncul langsung sukses local shoot sistem sewa ruko sukses.php. Sedangkan apabila password yang digunakan salah, kita ambil contoh password yang salah ya. Login. Nah, kita ambil contoh password yang salah. Kita pakai Ria. Passwordnya asal aja, terus klik submit. Nah, apabila password yang digunakan atau username yang digunakan salah akan muncul gagal login, mohon masukkan username dan password kembali. Nah, kita masukkan password yang benar lagi atas nama Ati dengan kata sandi atau password 0123, terus submit. Nah, di menu setelah mencek tombol login itu akan muncul menu tombol logout. Nah, logout ini muncul dengan ini adalah lokal sistem sewa ruko dengan sukses.php. Nah, sedang pada saat sukses akan muncul tombol input dan data. Nah, di mana input mempunyai intensitas yaitu penyewa, pemilik ruko, manajer, nota, sedangkan datanya yaitu penyewa, pemilik ruko, manajer, dan nota. Nah, kita coba untuk menginput tombol penyewa. Nah, pada tombol input penyewa, input penyewa.php akan muncul nama penyewa, ID penyewa, NIK, alamat penyewa, nomor HP. Nah, pada kita kembali, kita isi nama penyewanya sesuai dengan database yang digunakan. Nama penyewanya, kita buka database dulu. Localhost, localhost, PHP my admin. Kita buka localhost PHP my admin, kita lihat sesuai dengan database yang digunakan. Kita buka sistem sewa ruko sesuai dengan database-nya. Nah, kita klik tombol penyewa. Di tombol penyewa, kita menggunakan ini yang ATI 0123 76021 085 Oke, kita pakai yang itu. Atas nama ATI. 123, NIK-nya 760211, alamat penyewa Tamejara dengan nomor HP 085 123 456 789. Nah, setelah itu kita insert record. Nah, primary insert record. Nah, pada saat kita kembali, ini akan muncul
ke menu sukses lagi, terus klik data penyewa. Nah, data penyewa muncul, ada 10 yaitu Ati, Hera, Dharma, Gusman, Nur, Robert. Nah, ini mempunyai ID penyewa, NIK, alamat penyewa, dan nomor HP. Setelah itu input lagi akan muncul ke input penyewa. Kembali kita cek pemilik ruko. Kita klik input pemilik. Nah, di input pemilik kita bisa lihat diminta nama pemilik, ID pemilik, ID penyewa, NIK, nomor HP pemilik. Nah, sedangkan datanya ada di data pemilik ruko. Sedangkan datanya ada di data pemilik ruko. Nah, ada nama pemilik, Amel, Bobby, Cici, Dodi, Emil, Fikri, Gino, Hasan, Intan, dan Jingga. Nah, kembali lagi, input lagi akan muncul ke input pemilik. Kembali ke data sukses, ruko, ada nama ruko, ID pemilik, manajer, tipe ruko, ukuran ruko. Kembali ke data ruko. Nah, data ruko ini ada nomor ruko 1, 10, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Nah, kembali input lagi akan muncul ke input ruko. Terus kembali ke manajer. Input manajer, ada nama manajer, ID manajer. Sedangkan datanya yaitu data manajer, ada nama manajer, Mardi, Raffi, Cahyo, Rara, Laba. Nah, semua ini kita input lagi. Pada saat input lagi akan kembali ke input manajer. Begitu seterusnya pada 5 entitas yang digunakan. Nah, selain pada tombol home, left out, dan ada juga tombol help dan about, di mana help ini pada tombol help akan muncul dengan hubungi customer service pada nomor 085 825 097 925 atau email ndm-lan21@gmail.com apabila mengalami kebingungan atau mengalami kesusahan untuk memasukkan data. Nah, pada about ini tentang perusahaan oleh dari PT Jaya Abadi di 75 yang bergerak di sistem penyewaan pertama, penyewaan ruko yang sudah berpengalaman dan selalu memberikan terbaik kepada seluruh penyewa atau pelanggannya. Sekian setelah mengklik pada tombol lookout akan muncul terima kasih sudah mampir, salam sehat, salam sukses, dan kembali ke tombol lookout, kembali lagi ke tombol home. Sekian dari penjelasan saya tentang sistem sewa ruko yang saya buat di Dreamweaver. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai analisa output. Adapun hasil analisa output yang didapatkan dari studi kasus penyewaan ruko adalah sebagai berikut. Hasil yang ditampilkan pada output tampilan home adalah menampilkan tampilan awal dari software yang berisi home, login, help, dan about, yang dimana dari tampilan-tampilan ini memiliki fungsi tersendiri yang digunakan untuk melanjutkan proses penyewaan ruko. Analisa output tampilan login. Hasil yang ditampilkan pada output tampilan login adalah menampilkan tampilan awal dari software yang berisi username dan password, di mana username diisi sesuai dengan database yang digunakan. Kemudian ada tampilan submit untuk melanjutkan ke proses penyewaan ruko selanjutnya. Analisa output perbedaan tampilan sukses dan gagal. Pada output keluaran perbedaan tampilan sukses dan gagal login, terdapat kalimat di mana apabila sukses akan muncul menu selanjutnya, sedangkan apabila gagal muncul kalimat password salah, silakan masukkan password ulang. Berikutnya ada analisa output tampilan pemilik.
Pada tampilan ini terdapat nama, alamat, NIK, ID pemilik, dan nomor telepon dari pemilik ruko. Berikutnya analisa output tampilan penyewa. Terdapat data yang sesuai dengan database yang digunakan untuk login. Sebelum memasuki tampilan penyewa.php ini, dalam arti lain akan muncul otomatis identitas dari penyewa tersebut. Selanjutnya analisa output tampilan kwitansi. Terdapat keluaran di mana akan muncul nomor nota, tanggal nota, dan nominal nota yang akan dibayar untuk menyewa ruko. Berikutnya untuk analisa output tampilan ruko, akan terdapat keluaran di mana akan muncul nomor ruko, ukuran ruko, dan tipe ruko, dan penjelasan tentang ruko-ruko yang akan disewa. Selanjutnya analisa output tampilan manajer, yang akan terdapat keluaran di mana akan tampil nama, ID, dan NIK serta jabatan. Tampilan ini digunakan untuk agar sang manajer dapat mengecek tampilan nota yang dibuat oleh pegawainya dan nominal uang yang masuk dalam rekening kantor dari penyewaan ruko. Selanjutnya untuk kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya sebagai berikut. Yang pertama, untuk membuat sistem penyewaan ruko dengan database menggunakan Dreamweaver sebagai modul utama dalam pembuatan database studi kasus tentang penyewaan ruko. Yang kedua, menggunakan format perintah login, input, dan logout di dalam Dreamweaver untuk membuat database studi kasus tentang penyewaan ruko. Nomor 3, dengan menggunakan perintah-perintah yang ada di dalam Power Designer, database dari studi kasus penyewaan ruko untuk Dreamweaver telah terselesaikan dalam membuat suatu web dari studi kasus penyewaan ruko. Adapun saran yang diberikan untuk modul 3 ini adalah sebaiknya pada modul lebih diperjelas tentang apa saja yang harus dilakukan dalam membuat Dreamweaver. Pada modul yang diberikan sebaiknya terdapat manfaat praktikum. Dan yang terakhir, pada modul sebaiknya diberi tambahan untuk melengkapi dan sebagai materi pendukung. Ya, sekian dari presentasi modul 3 ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.